Bab 1931 menginterogasi Yin Yang. Cedera ini terlalu serius. Tidak ada pilihan selain menggunakan ini. Setelah dengan hati-hati memeriksa cedera Chu Feng, Xian Miao Miao melepas kalungnya dan membuka liontin di atasnya. Setelah liontin dibuka, sebenarnya ada mutiara seukuran kuku di dalamnya. Wow, apa itu? Mata Lil Red mulai bersinar dengan cahaya begitu melihat mutiara. Tertarik olehnya, Lil Red segera berlari ke Xian Miao Miao. Bukan karena Lil Red tidak canggih dan bodoh. Sebaliknya, mutiara itu benar-benar terlalu istimewa. Meskipun mutiara itu sangat kecil, seukuran kuku, itu berkelap-kelip dengan cahaya dan kilau. Jika seseorang melihat mutiara dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa seolah-olah langit berbintang yang indah terkandung di dalam mutiara. Yang paling penting, di dalam mutiara itu ada 9 motif cahaya yang memancarkan warna berbeda. Mereka sangat menyilaukan. Setelah melihat 9 motif cahaya, bahkan jika seseorang tidak menggunakan kekuatan perseptif khusus, seseorang masih akan merasa heran dan senang dengan mutiara. Jangan bicara, kata Xian Miao Miao kepada Lil Red. Dia kemudian menempatkan mutiara ke dantian Chu Feng. Tiba-tiba, mutiara itu mulai mekar dengan cahaya. Pada saat yang sama, mata Xian Miao Miao menjadi sama dengan mutiara itu. Kemudian, salah satu dari 9 motif cahaya dari dalam mutiara terbang keluar dari mutiara dan memasuki dantian Chu Feng. Tak lama setelah itu, kulit wajah Xian Miao Miao menjadi pucat dan dia mulai berkeringat deras. Kecantikan, apa yang terjadi padamu? Lil Red bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, meskipun jelas bahwa Xian Miao Miao tidak baik, dia memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajahnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dengan cara yang tidak peduli. Kemudian, dia melihat ke Lil Red, hidupmu yang luar biasa diselamatkan. Hanya, aku tidak tahu berapa lama untuk dia sadar kembali. Petik 2. Lalu, mari kita bawa tuan yang hebat ke tempat yang aman dulu. Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi dan aman, kata Lil Red. Itu pasti yang terbaik, ayo pergi. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia menggendong Chu Feng di punggungnya. Meskipun Xian Miao Miao sangat kuat, perawakannya sangat mungil. Dengan demikian, orang akan merasa bahwa sangat berat untuk memiliki seorang gadis seperti dia membawa seorang pria dewasa seperti Chu Feng di punggungnya. Yang mengatakan, jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan merasa iri tanpa akhir untuk Chu Feng. Pada saat itu, Xian Miao Miao menatap tangan kanan Chu Feng lagi. Meskipun Chu Feng tidak sadar, dia masih memegang erat-erat pedang dewa jahat. Melihat itu, Xian Miao Miao mulai mengerutkan kening. Dia menghela nafas dan berkata, pedang itu benar-benar jahat. Chu Feng tidak sadar untuk waktu yang sangat lama. Pada saat Chu Feng tidak sadarkan diri, kesadaran Chu Feng memasuki tempat itu dengan segunung mayat dan lautan darah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia berada di sini, Chu Feng masih merasa seolah-olah darahnya menjadi dingin dan rambutnya berdiri di ujung. Dia gemetar ketakutan. Chu Feng sangat kesakitan dan menderita. Sangat sulit baginya untuk menahan rasa sakit itu. Namun, tiba-tiba, energi datang dari dantiannya. Energi itu mengurangi rasa sakit dan penderitaan yang dia rasakan banyak. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, dengan kesadarannya di dunia ini, itu masih seperti mimpi buruk baginya. Dengan demikian, Chu Feng mulai merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, Chu Feng sadar kembali. Tepat setelah dia bangun, dia langsung melihat Xian Miao Miao dan Lil Red. Chu Feng, kamu akhirnya bangun lagi. Aku pikir kamu akan terus tidur selama 1 tahun penuh. Setelah melihat bahwa Chu Feng sudah bangun, Xian Miao Miao akhirnya menghela nafas lega dan mulai bercanda dengannya. Tuan yang baik, aku pikir kamu sudah mati. Adapun Lil Red, itu mulai menangis secara emosional. Namun, hanya ada suara tangisan dan tidak ada air mata. Bocah kecil itu melebih-lebihkan. Miao Miao, kamu mencapai terobosan. Selanjutnya, kamu benar-benar langsung menerobos ke peringkat 5 Martial Emperor. Girl, kamu benar-benar luar biasa. Setelah bangun, Chu Feng paling mengkhawatirkan keselamatan Xian Miao Miao dan Lil Red. Melihat bahwa mereka berdua baik-baik saja, Chu Feng menghela napas lega. Setelah dia menemukan kultivasi Xian Miao Miao saat ini, dia sangat gembira. Xian Miao Miao telah berhasil. Dalam hal itu, rasa sakit dan penderitaan yang telah dia derita sangat berharga. Aku hanya bisa menerobos ke peringkat 5 Kaisar Bela Diri karena bantuanmu. Namun, lain kali, jangan mencoba pamer sendiri. Jika aku keluar dari pelatihan tertutup aku sesaat kemudian, kamu akan terbunuh oleh orang tua brengsek itu. Xian Miao Miao menunjuk ke lokasi terdekat. Yin Yang Immortal. Chu Feng melihat ke arah yang ditunjuk Xian Miao Miao. Segera, niat membunuh yang meluap memenuhi matanya. Alasan untuk itu adalah karena Xian Miao Miao menunjuk ke Yin Yang Immortal. Meskipun Yin Yang Immortal diikat oleh teknik bela diri Xian Miao Miao, Chu Feng masih bisa mengatakan dengan lirikan bahwa orang yang terperangkap dalam jaring itu tidak lain adalah Immortal Yin Yang. Chu Feng, akan terlihat bahwa meskipun Evil God Sword kamu sangat kuat, ia memiliki efek samping yang sangat besar juga. Jika itu bukan untuk Xian Miao Miao, bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup, kamu akan pingsan untuk waktu yang lama. Tidak mungkin bagi kamu untuk dapat mendapatkan kembali kesadaran ini dengan cepat, The Yin Yang Immortal berkata dengan senyum berseri-seri. Tampaknya mengetahui bahwa dia pasti akan dibunuh, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mulai mengejek Chu Feng. Chu Feng, silakan dan bunuh dia.
Aku hanya membuatnya tetap hidup selama ini sehingga kamu dapat menyelesaikan masalah dengannya secara pribadi, kata Xian Miao Miao. Pa. Chu Feng berdiri. Sambil membawa Evil God Sword di tangan kanannya, dia mulai berjalan menuju Yin Yang Immortal. Pedang dewa jahat memiliki sifat iblis. Itu akan memberikan reaksi kepada penggunanya. Namun, jika Chu Feng tidak menggunakan kekuatannya, itu tidak akan memberinya serangan balasan. Itu mirip dengan pedang abadi surgawi. Pedang abadi surgawi memiliki aura benar yang luar biasa. Hanya dengan memiliki aura lurus yang luar biasa akan Chu Feng dapat melepaskan teknik pedang abadi surgawi. Adapun pedang dewa jahat, kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada pedang abadi surgawi. Namun, selama Chu Feng tidak menggunakan kekuatannya, itu hanya akan menjadi senjata biasa yang tidak akan membahayakannya. Itu karena Chu Feng tahu tentang itu sehingga dia berani memegang pedang dewa jahat lagi tepat setelah menderita dari serangan balasannya. Sejujurnya, jika seseorang tidak menggunakan kekuatan pedang dewa jahat sebenarnya tidak menakutkan sama sekali. Terhadap Dewa Yin Yang, pedang dewa jahat yang normal tidak akan menjadi ancaman. Namun, Chu Feng dapat mengatakan bahwa kekuatan immortal Yin Yang disegel, dan gerakannya dibatasi oleh kemampuan Xian Miao Miao. Belum lagi pedang dewa jahat, bahkan jika Chu Feng mengambil besi tua acak, dia masih bisa, dengan kekuatannya, dengan mudah memenggal Dewa Yin Yang abadi. Namun, Chu Feng tidak segera membunuh Dewa Yin Yang. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pedang dewa jahatnya ke dantian immortal Yin Yang. Kemudian, dia bertanya, di mana kamu membawa Duan Jidao dan Yin Gongfu? Tepatnya apa tujuan Dark Hole-mu? Petik 2. Apa, mereka ditangkap? Mendengar kata-kata itu, Yin Yang Immortal mengungkapkan ekspresi terkejut. Jangan bodoh denganku, itu jelas melakukan balai gelapmu. Chu Feng mengarahkan pedang dewa jahatnya ke Yin Yang Immortal. The Dark Hole sangat besar. Kami memiliki banyak orang yang bekerja sekaligus. Bahkan jika itu dilakukan oleh aula kegelapan kita, aku belum tentu mengetahuinya. Petik 2. Chu Feng, kamu tidak perlu repot-repot mengancamku dengan kematian. Jika aku benar-benar takut mati, aku tidak akan bergabung dengan aula kegelapan. Sejak aku melangkah ke kapal hall gelap, aku tahu bahwa apa yang menunggu aku akan menjadi dua jalur, hidup atau mati. Aku hanya hidup sampai selama ini karena aku menunggumu bangun. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu, The Yin Yang Immortal berkata. Bicaralah. Chu Feng memutuskan untuk tidak terus bertanya lagi. Dia juga bisa mengatakan bahwa Immortal Yin Yang sudah menerima kematian. Berhadapan dengan seseorang seperti dia tidak akan dapat memperoleh informasi apapun melalui interogasi. Dia hanya bisa berharap bahwa Yin Yang Immortal akan menemukan hati nuraninya dan secara sukarela memberinya informasi yang berguna. Bab 1932 Pedang Jahat. Aku sudah mengatakan bahwa kamu akan menjadi ancaman besar bagi aula kegelapan kita jika kamu terus hidup. Namun, aku akan memberitahu kamu ini, meskipun kamu mungkin ancaman terbesar, kamu tidak cocok untuk Dark Hole. Kamu ingin tahu siapa pemilik Dark Hole? Aku mendesak kamu bahwa sebaiknya kamu tidak pernah tahu, untuk hari kamu tahu siapa itu akan menjadi hari kematian kamu. Hahaha. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Dewa Yin Yang meledak menjadi tawa panik dan sangat tidak normal. Puji. Pada saat itu, Chu Feng menusuk pedang dewa jahatnya ke dalam dantian Yin Yang Immortal. Kamu, ditusuk oleh pedang Chu Feng entah dari mana. Tidak hanya Dewa Yin Yang berhenti tertawa, dia juga menatap Chu Feng dengan takjub. Dia tidak mengira Chu Feng akan bertindak secepat ini. Aku tahu kamu ingin bunuh diri. Namun, hidup dan mati kamu bukanlah sesuatu untuk kamu putuskan. Bahkan jika kamu mati, kamu akan mati di tanganku. Saat Chu Feng berbicara, pedang dewa jahat di tangannya mulai bergetar. Kemudian, semburan penindasan yang tak terbatas mungkin memasuki tubuh Yin Yang Immortal dan menghancurkan semua organ internalnya. Meskipun mayat Immortal Yin Yang tampaknya tidak rusak di permukaan, dia sebenarnya benar-benar mati. Egi, apa pendapatmu tentang rasa kaisar marsial peringkat 6 ini? Tanya Chu Feng pada Egi. Alasan mengapa Chu Feng perlu secara pribadi membunuh Yin Yang Immortal adalah semua demi Egi. Semua yang terbunuh oleh Chu Feng akan mendapatkan energi sumbernya diserap oleh Egi sebelum kematian mereka. Namun, ketika menghadapi orang-orang yang bunuh diri melalui denotasi diri, dan bukan dengan tangannya, seperti 10 ahli Dark Hole yang ditangkap Chu Feng sebelumnya, ia tidak bisa meminta Egi menyerap energi sumber mereka sebelum kematian mereka. Jika Yin Yang Immortal meledak sendiri, Chu Feng tidak akan bisa membuat Egi menyerap energi sumbernya. Karena energi sumber Yin Yang Immortal adalah energi kaisar bela diri peringkat 6, bagaimana mungkin ia bisa memboroskannya? Jadi, dia harus secara pribadi membunuh Dewa Yin Yang sehingga Egi dapat menyerap energi sumbernya. Sumber energi peringkat 6 Martial Emperor cukup bagus. Sayangnya, kultivasi ratu ini masih belum berhasil membuat kemajuan besar, kata Egi dengan bibir melengkung. Sebenarnya tidak ada kemajuan. Chu Feng juga kaget mendengar kata-kata itu. Sejak Egi bangun kembali, Chu Feng telah membunuh banyak ahli. Di antara mereka ada banyak kaisar marsial. Semua yang terbunuh oleh Chu Feng, terlepas dari apakah dia meninggalkan mereka mayat utuh atau tidak, akan memiliki energi sumber mereka diserap dan disempurnakan oleh Egi sebelum kematian mereka. Namun, meskipun Egi telah memurnikan energi sumber dari banyak ahli tingkat kaisar bela diri, kultivasinya masih belum membuat kemajuan.
Sebelumnya, Chu Feng berpikir sepanjang waktu bahwa jumlah energi sumber yang dibutuhkan Egi sangat besar. Alasan untuk itu adalah karena Egi seperti dia. Kuantitas energi sumber yang dia butuhkan untuk mencapai terobosan dalam budidaya sangat besar. Namun, Chu Feng merasa bahwa energi sumber Martial Emperor peringkat 6 Yin Yang Immortal harus membantu terhadap budidaya Egi. Lagi pula, dia sudah menyaring energi sumber dari begitu banyak ahli. Bahkan jika dia tidak berhasil membuat terobosan, mereka seharusnya meninggalkannya fondasi yang baik untuk membuat terobosan. Dengan demikian, dengan penambahan energi sumber Immortal Yin Yang, dia seharusnya telah mencapai terobosan sekarang. Namun, itu sebenarnya tidak berguna. Ini berarti bahwa itu bukan masalah karena tidak ada sumber energi yang cukup. Sebaliknya, itu adalah masalah lain. Sepertinya itu tidak berguna. Segel ibumu pada aku benar-benar terlalu kuat. Aku rasa itu adalah segel yang telah membatasi kultivasi aku. Aku merasa bahwa tubuh aku sendiri bukan alasan mengapa aku membutuhkan lebih banyak energi sumber daripada yang lain. Sebaliknya, itu harus segel itu. Pembentukan roh itulah yang menyegel aku yang mengambil lebih banyak energi sumber, kata Egi tanpa daya. Bagaimana bisa seperti ini? Chu Feng juga merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah curiga bahwa segel pada Egi mampu menelan energi sumber. Kurasa itu karena ibumu tidak mempercayaiku. Karena itulah dia sengaja menggunakan segel pembentukan roh itu untuk membatasi pertumbuhanku. Egi tersenyum manis. Dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh, dia menambahkan, namun, itu tidak masalah lagi. Kecepatan pertumbuhan kamu sangat cepat. Bahkan jika kultivasi aku agak maju, aku masih tidak dapat memberikan bantuan lagi kepada kamu. Petik 2. Kamu sudah tidak lagi membutuhkan perlindungan dari ratu ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi orang yang melindungi ratu ini. Egi tersenyum dengan sangat manis. Itu sangat manis sehingga seseorang akan merasa seolah-olah hati mereka akan meleleh hanya dengan melihat senyumnya. Namun, hati Chu Feng terasa sangat masam. Meskipun ibunya telah menyegel Egi demi melindunginya, dia merasa seolah telah mengecewakan Egi dengan luar biasa. Egi, yakinlah, cepat atau lambat, aku akan melepaskan segel itu dari kamu. Aku sudah bersiap untuk itu. Aku pasti akan berhasil. Petik 2. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Dia tidak berbicara dengan keras. Alasan untuk itu adalah karena segel pada Egi benar-benar terlalu kuat. Bagaimanapun, itu adalah teknik ibunya. Chu Feng sama sekali tidak tahu apa tingkat spiritual dunia ibunya. Dengan demikian, Chu Feng tidak memiliki kepastian yang terlalu besar bahwa ia akan dapat membatalkan segel Egi. Meskipun dia sudah melakukan persiapan untuk melakukannya, dia tahu bahwa itu akan menjadi proses yang sangat lama untuk benar-benar membatalkan segel Egi. Paling tidak, bahan yang telah dia kumpulkan sejauh ini sangat tidak mencukupi. Dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak bahan. Xian Miao Miao mengumpulkan semua harta benda dari mayat Yin Yang Immortal. Lalu, dia berjalan mendekati Chu Feng dan bertanya, Chu Feng, mengapa kamu meninggalkannya mayat yang utuh? Kematian orang itu benar. Dia harus dipotong-potong menjadi 10.000 keping. Petik 2. Jika kamu tidak dapat melakukannya sendiri, putri ini dapat membantu kamu meretasnya. Aku akan menggunakan kematiannya untuk memperingatkan orang-orang di aula gelap, kata Chu Feng. Jadi begitu, aku mengerti sekarang, Xian Miao Miao sangat cerdas. Dia sudah mengerti niat Chu Feng. Kemudian, dia membuka tangannya dan menyerahkan beberapa karung kosmos kepada Chu Feng. Ini, mereka semua dari Yin Yang Immortal. Harus dikatakan bahwa orang itu benar-benar mendapatkan banyak harta. Karena kamu seorang spiritualis dunia, hal-hal ini berguna bagi kamu. Petik 2. Ini semua berkat kamu bahwa aku bisa membunuhnya. Aku akan malu menerima semuanya. Bagaimana dengan ini? Mari kita bagikan mereka 50-50. Chu Feng tidak mengambil kosmos saks. 50-50, 55 kepalamu. Petik 2. Mayoritas hal di sini adalah harta karun bagi para spiritualis dunia. Apa gunanya yang aku miliki untuk mereka? Selain itu, tidak peduli apa, aku masih putri kecil kerajaan elf. Apakah kamu pikir aku akan kekurangan hal-hal itu? Petik 2. Apa yang paling aku kekurangan adalah bunga abadi era kuno. Namun, dengan bantuan kamu, aku sudah menemukan mereka. Dengan ini di sini yang akan aku bawa kembali untuk disempurnakan, aku bahkan mungkin bisa mencapai terobosan lain. Tidak realistis bagi aku untuk menjadi kaisar bela diri peringkat 6, Xian Miao Miao menamparkan kosa sak merah muda di pinggangnya dengan senyum berseri-seri. Satu-satunya hal yang terkandung dalam karung kosmos adalah bunga abadi era kuno. Karena itu masalahnya, aku akan menerimanya. Chu Feng menerima kosmos saks dan menyimpannya. Immortal Yin Yang bahkan memiliki lebih banyak harta daripada dewa abadi. Mereka benar-benar sangat berguna bagi Chu Feng. Namun, pada subjek yang berbeda, sementara hal-hal untuk spiritualis dunia mungkin tidak berguna untukmu, ini harus berguna kan? Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil blade alligator body piercing blade itu. Dia berencana untuk menyerahkan alligator body piercing blade kuno ke Xian Miao Miao. Tidak, aku memiliki persenjataan kekaisaran aku sendiri, sedangkan kamu tidak. Petik 2. Immortal Yin Yang sekarang sudah mati. Dengan demikian, blade penusuk tubuh buaya kuno ini adalah senjata yang tidak memiliki master. Ini akan sempurna bagi kamu untuk menggunakannya, Xian Miao Miao menolak. Untuk mencegah Chu Feng dari menyerahkan kuno alligator body piercing blade padanya, dia mendorong Chu Feng pergi dengan kekuatan bela diri yang lembut dan mencegahnya mendekati dia.
Didorong kembali oleh kekuatan bela diri Xian Miao Miao, pedang dewa jahat di tangan kanan Chu Feng kebetulan bersentuhan dengan pisau penusuk tubuh buaya kuno di tangan kirinya. Bas! Saat pedang dewa jahat bersentuhan dengan blade penusuk tubuh buaya kuno, kekuatan hisap yang sangat besar berasal dari dalam blade penusuk tubuh buaya kuno. Kekuatan isap itu benar-benar menakutkan. Seolah-olah itu berusaha menyedot jiwa Chu Feng. Dengan panik, Chu Feng buru-buru melepaskan Ancient Alligator Body Piercing Blade di tangan kirinya. Chu Feng, pedang itu, pedang itu. Dalam sekejap Chu Feng melepaskan blade penusuk tubuh buaya kuno, Xian Miao Miao mulai berteriak padanya dengan takjub. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Setelah melihatnya, Chu Feng juga sangat terkejut. Sebagai Imperial Armament, Ancient Alligator Body Piercing Blade seharusnya tidak bisa dihancurkan. Namun, pada saat itu larut ke dalam air berlumpur dan berasimilasi dengan pedang dewa jahat. Ternyata kekuatan isap yang menakutkan tidak benar-benar dipancarkan oleh Ancient Alligator Body Piercing Blade itu sendiri. Sebaliknya, itu disebabkan oleh pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat saat ini melahap blade penusuk tubuh buaya kuno. Selain itu, kecepatan di mana Evil God Sword melahap Ancient Alligator Body Piercing Blade sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, blade penusuk tubuh buaya kuno sepenuhnya dimangsa oleh pedang dewa jahat. Penampilan Evil God Sword tetap sama sekali tidak berubah. Adapun blade penusuk tubuh buaya kuno, itu benar-benar menghilang. Itu telah disempurnakan oleh pedang dewa jahat. Bab 1933 Berita dari Jauh. Mengapa ini terjadi? Chu Feng masih memegang pedang dewa jahat. Saat dia melihat pedang itu, guncangan yang dirasakan Chu Feng semakin meningkat. Sebagai masalah berdiri, Chu Feng sudah yakin bahwa pedang dewa jahat itu pasti bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Karena kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada persenjataan kekaisaran. Itu adalah sesuatu yang secara pribadi dialami Chu Feng saat menggunakan Evil God Sword untuk bertarung melawan Dewa Yin Yang. Dentang. Tepat pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba bergegas dan menepuk pedang dewa jahat dari tangan Chu Feng. Miao Miao, apa yang kamu lakukan? Chu Feng memiliki ekspresi bingung. Chu Feng, pedang itu terlalu jahat. Kamu tidak dapat menggunakannya. Sementara semua persenjataan iblis lainnya palsu, pedang itu adalah persenjataan iblis yang asli. Itu bahkan mampu melahap persenjataan kekaisaran. Cepat atau lambat, itu juga akan melahapmu sepenuhnya, teriak Xian Miao Miao keras. Dia khawatir untuk Chu Feng karena dia juga sangat ketakutan oleh pedang dewa jahat. Tidak apa-apa, aku hanya menggunakannya sebagai senjata biasa, dan tidak melepaskan kekuatan pedang yang sebenarnya. Dengan demikian, itu tidak akan membahayakan aku. Saat Chu Feng berbicara, dia terus bergerak menuju pedang dewa jahat untuk mengambilnya. Itu masih tidak bisa, bukankah kamu tidak dapat melihat betapa berbahayanya itu? Xian Miao Miao menarik Chu Feng kembali. Miao Miao, aku tahu itu sangat berbahaya. Namun, tetap saja itu adalah pedangku, bahwa itu adalah senjata yang telah mengakui aku sebagai tuannya, kata Chu Feng. Tapi itu adalah pedang yang mampu melahap tuannya, bahkan jika itu telah mengakui kamu sebagai tuannya, itu masih sangat berbahaya, kata Xian Miao Miao. Orang-orang di dunia tidak berani menyentuhnya karena mereka takut betapa berbahayanya itu. Jika aku harus bertindak dengan cara yang sama, bagaimana aku akan berbeda dari yang lain? Jika aku melakukan itu, aku benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Chu Feng masih mengambil pedang dewa jahat. Bahaya pedang dewa jahat telah sepenuhnya melampaui imajinasi Chu Feng. Pedang dewa jahat adalah iblis persenjataan yang Chu Feng masih tidak mampu mengendalikan. Namun, justru karena itu adalah iblis persenjataan yang Chu Feng menjadi bersemangat untuk menang melawannya dan mendominasinya. Bahkan, Chu Feng bahkan merasa bahwa hanya iblis persenjataan seperti pedang dewa jahat yang memenuhi syarat untuk menjadi senjatanya. Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan tentang kamu. Namun, masih lebih baik kamu tidak menggunakannya sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup. Kamu tidak diizinkan untuk menggunakannya lagi sebelum kamu mencapai leluhur marsial, Xian Miao Miao memperingatkan. Oke, aku akan mengingatnya. Menghadapi Xian Miao Miao yang keras kepala, Chu Feng hanya bisa menyingkirkan pedang dewa jahat dengan tawa. Dia juga tahu bahwa Xian Miao Miao berpikir demi dirinya. Bahkan, dia bahkan bisa menebak bahwa itu pasti karena bantuan Xian Miao Miao bahwa dia bisa merasa lebih baik dalam mimpi buruk. Alasan mengapa dia tahu itu adalah karena dia merasakan jejak aura Xian Miao Miao dalam energi yang dia rasakan dalam mimpinya. Tepat pada saat itu, sinar keemasan cahaya tiba-tiba terbang. Kecepatan sinar keemasan itu begitu cepat sehingga menangkap Chu Feng dan Xian Miao Miao lengah. Pada saat mereka berdua berhasil bereaksi, sinar keemasan cahaya sudah tiba di depan mereka. Selanjutnya, sekarang perlahan berputar di sekitar Chu Feng. Burung flash emas. Chu Feng, itu burung flash emas. Seharusnya di sini untukmu, bukan? Xian Miao Miao benar-benar sangat berpengetahuan. Dia benar-benar mengenali Golden Flash Bird dengan sekali lirikan. Seharusnya, Chu Feng tahu bahwa burung kilat emas ini pasti telah dikirim oleh Kampus Immortal untuk membawakannya berita. Dengan demikian, dia meletakkan jarinya di Golden Flash Bird. Bas. Begitu dia melakukannya, Chu Feng segera menerima informasi yang dibawa Golden Flash Bird. Meskipun mereka hanya beberapa kalimat pendek, mereka cukup untuk membiarkan batu yang membebani hati Chu Feng jatuh. Orang-orang di Gunung Qianwood aman dan sehat. Mereka tidak diserang oleh aula kegelapan.
Nangong Longjian dan aku akan menjaga Gunung Qianwood untuk waktu yang lama. Jangan khawatir. Jika kamu berencana untuk kembali ke Gunung Qianwood, bawalah istri dan anak perempuan Longjian bersamamu sehingga mereka dapat bersatu kembali di sana. Petik 2. Sangat bagus bahwa tidak ada yang terjadi. Setelah menerima informasi ini, Chu Feng menghela nafas lega. Selain itu, tampaknya Nangong Longjian dan Immortal Kompas berdua berencana untuk tinggal di Gunung Qianwood untuk waktu yang lama untuk melindunginya. Chu Feng sangat berterima kasih untuk itu. Itu terbang. Hal itu sangat cepat sehingga aku tidak bisa menangkapnya. Xian Miao Miao kembali dari luar. Ternyata Golden Flashbird telah terbang segera setelah memberikan informasi kepada Chu Feng. Xian Miao Miao telah mengejarnya untuk menangkapnya. Sayangnya, dia tidak dapat menangkapnya. Chu Feng, tepatnya informasi apa yang dibawa burung flash emas? Tanya Xian Miao Miao ingin tahu. Sebelumnya, teman-teman aku diserang oleh aula kegelapan. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Gunung Qianwood. Karena itu, aku meminta dua senior aku untuk pergi dan memeriksa situasi di Gunung Qianwood. Petik 2. Golden Flashbird itu membawa berita dari mereka bahwa Gunung Qianwood aman dan sehat. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun. Sangat bagus bahwa tidak ada yang terjadi. The Dark Hall benar-benar terlalu kebencian. Kami peri kuno zaman pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, kata Xian Miao Miao sambil mengepalkan tangan kecilnya. Namun, dia segera melihat ke arah di mana burung flash emas menghilang dan berkata, burung flash emas benar-benar kuat. Itu sebenarnya bisa mengabaikan tekanan tempat ini. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dengan khawatir, dia bertanya, Miao Miao, mungkinkah kita masih berada di kedalaman formasi pembunuhan pembantaian darah? Betul, aku khawatir tentang kamu, jadi aku tidak meninggalkan formasi pembantaian menyantap darah. Dengan demikian, Lil Red membantu aku menemukan tempat yang aman untuk menunggu kamu bangun, kata Xian Miao Miao. Sial, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia buru-buru berjalan ke mayat Yin Yang Immortal dan menyimpannya. Pada saat yang sama, dia melepas gaun Immortal Yin Yang. Dia tahu bahwa gaun itu memiliki penggunaan yang sama seperti armor devouring darah mereka, mampu menahan tekanan tempat ini. Itu sebabnya orang-orang dari Dark Hall bisa memasuki tempat ini juga. Chu Feng menempatkan gaun itu di Xian Miao Miao. Kemudian, menggunakan teknik roh dunia, dia membuat gaun itu cocok dengan Xian Miao Miao dengan sempurna. Setelah gaun itu benar-benar menutupi Xian Miao Miao, Chu Feng menoleh ke Lil Red dan bertanya, Lil Red, apakah kamu tahu jalan tercepat untuk meninggalkan tempat ini? Ya, aku tahu segalanya. Aku paling akrab dengan tempat ini, kata Lil Red dengan puas. Pimpin jalan, kata Chu Feng. Tentu saja, Lil Red berubah menjadi sinar lampu merah dan mulai terbang menuju cakrawala. Menarik Xian Miao Miao bersamanya, Chu Feng mulai mengikuti Lil Red. Chu Feng, mungkinkah efek armor devouring darah akan segera menghilang? Xian Miao Miao sangat cerdas. Dia bisa menebak dari seberapa khawatir Chu Feng. Tidak apa-apa, masih ada cukup waktu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak ingin Xian Miao Miao khawatir juga. Namun, melihat Chu Feng bertindak sedemikian rupa, Xian Miao Miao mulai menggigit bibirnya. Dia merasa sangat sedih di hatinya. Jika itu benar-benar baik-baik saja seperti yang dikatakan Chu Feng, dia tidak akan begitu cemas sebelumnya, dia juga tidak akan memiliki dia mengenakan gaun Yin Yang Immortal. Dengan demikian, dia tahu bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Meskipun dia akan baik-baik saja, itu sangat berbahaya bagi Chu Feng. Selama Blood Devouring Armor mencapai batas waktu mereka, Chu Feng akan terkena tekanan di sini, dan tidak diragukan lagi akan terbunuh. Xian Miao Miao merasa bersalah dan malu. Meskipun persepsinya sangat kuat, itu jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Dia tidak dapat menentukan batas waktu armor devouring darah. Itu sebabnya dia menyebabkan bencana ini. Tiba-tiba, Xian Miao Miao meraih tangan Chu Feng dan mulai berakselerasi. Dengan tangannya yang lain, dia meraih Lil Red dan berkata kepadanya, Lil Red, beri aku petunjuk, aku akan terbang. Benar, Lil Red mengangguk. Kemudian, ia berkata dengan penuh semangat, ambil kiri, ambil kiri. Ke kanan, ke kanan. Ya, seperti ini, lurus, lurus. Lil Red sangat senang memesan Xian Miao Miao di sekitar. Jelas, Lil Red menyadari krisis. Gadis ini, melihat betapa seriusnya Xian Miao Miao, Chu Feng mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Sementara Xian Miao Miao mungkin tampak sangat riang, aneh dan tidak serius, dia adalah seseorang yang bisa diandalkan di saat krisis. Bab 1934 menerobos segel. Xian Miao Miao bergerak melalui formasi pembunuhan darah menelan dengan kecepatan sangat cepat sehingga dia tampak seperti sinar cahaya. Untuk segera meninggalkan tempat ini, dia telah melepaskan keterampilan bela diri tingkat keterampilan gerakan surga tabu marsial. Yang mengatakan, untuk menggunakan skill marsial surga tabu untuk waktu yang lama menempatkan beban yang sangat besar di tubuhnya. Saat ini, dia terengah-engah dan kulitnya menjadi pucat. Namun, dia masih terus bergerak maju. Rumble. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Ruang di sekitar mereka mulai bergetar, dan tekanan atmosfer yang tak terbatas keluar dari bawah tanah. Itu seperti letusan gunung berapi. Namun, itu jauh lebih ganas daripada letusan gunung berapi. Tekanan atmosfer itu mempengaruhi bahkan Chu Feng dan Xian Miao Miao.
Tiba-tiba, mereka tidak dapat menenangkan tubuh mereka. Ini, apa yang terjadi? Ketika Xian Miao Miao melihat ke bawah, ekspresinya segera berubah. Asap tebal mengepul di bawah. Bumi hancur ketika retakan besar selebar ribuan meter mulai menyebar di tanah. Retakan itu begitu dalam sehingga langsung mengarah ke bawah tanah. Melihat mereka, orang hanya bisa melihat kegelapan tanpa akhir. Ketika mereka melihat lebih jauh, Chu Feng dan Xian Miao Miao menemukan bahwa fenomena ini terjadi di mana-mana yang bisa mereka lihat. Seolah-olah tanah dari seluruh formasi pembantaian darah menelan mereda dan tercabik-cabik. Ini benar-benar buruk, dibandingkan dengan Xian Miao Miao, ekspresi Chu Feng bahkan lebih tidak nyaman. Chu Feng, apa yang terjadi? Xian Miao Miao bertanya pada Chu Feng. Bas. Chu Feng tidak menjawab Xian Miao Miao. Sebaliknya, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kemudian, lapisan kekuatan roh menutupi keduanya. Chu Feng duduk di tengah-tengah pembentukan roh dan mengeluarkan beberapa harta karun pembentukan roh dari kosmos saknya. Kemudian, dia mulai menggerakkan tangannya dengan cepat. Rune dan stempel ditanggung oleh gerakan tangannya. Mereka memasuki harta, dan berlanjut sampai harta itu diasimilasi ke dalam pembentukan roh. Saat itulah Chu Feng berhenti. Ketika semuanya berhenti, Chu Feng, Xian Miao Miao dan Lil Red semuanya menghilang. Mereka tersembunyi di dalam kekosongan itu sendiri. Apa yang Chu Feng telah atur adalah formasi penyembunyian. Tidak hanya itu mampu menyembunyikan tubuh mereka, itu juga mampu menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Chu Feng, mungkinkah? Melihat gerakan Chu Feng, Xian Miao Miao tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa segel formasi di tempat ini telah rusak. Dengan demikian, tekanan dari tempat ini juga akan menghilang di sampingnya. Karena itu, aku aman. Petik 2. Kabar buruknya adalah bahwa karena segel formasi telah rusak, binatang buas era kuno yang disegel di sini akan segera muncul, kata Chu Feng. Sial, mereka berhasil. Hall gelap terkutuk itu. Xian Miao Miao mulai menggertakkan giginya karena marah. Setelah semua, rilis binatang buas era kuno itu bukan kabar baik sama sekali. Raungan. Raungan, 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 raungan. Tepat pada saat ini, auman mulai terdengar dari retakan di tanah di bawah. Segera, banyak aura ganas melonjak ke langit. Pada saat itu, awan hitam memenuhi langit yang sebelumnya cerah dan tidak berawan. Daerah itu tertutup kegelapan pekat. Di tanah, selain kehancuran yang memenuhi wilayah itu, hanya auman yang tak henti-hentinya bisa terdengar. Di tanah, monster besar sedang keluar dari celah besar yang mengarah ke bawah tanah. Mereka sangat besar, masing-masing dari mereka memiliki panjang ratusan meter. Mereka seperti gunung kecil. Mereka sangat kuat. Mereka semua mengeluarkan aura kaisar marsial. Yang terlemah di antara mereka adalah kaisar marsial peringkat 1. Dari mereka yang berada dalam garis pandang Chu Feng dan Xian Miao Miao, yang terkuat adalah peringkat 5 kaisar marsial. Mereka memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Meskipun bentuk mereka semua berbeda, mereka semua tampaknya memiliki kekuatan yang tangguh. Mata merah mereka seperti matahari merah tua. Niat mengerikan memenuhi mata itu. Seolah-olah mereka ingin membunuh segalanya sesuai pandangan mereka. Namun, mereka tidak akan membunuh rekan mereka. Ini adalah binatang buas era kuno, binatang buas yang telah hidup sejak era kuno. Roar. Binatang buas era kuno benar-benar liar. Setelah mereka merangkak keluar dari bawah tanah, mereka mulai menyebabkan kehancuran di semua tempat. Seolah-olah mereka melampiaskan kemarahan dan kebencian di hati mereka. Dengan hantaman cakar mereka yang sangat besar, sebidang tanah luas sebelum mereka akan runtuh. Tanah yang sudah hancur semakin hancur setelah kehancuran mereka. Jika binatang buas ini tiba di lokasi di mana manusia dan yang lain tinggal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini sangat buruk, jumlah mereka lebih besar dari yang aku harapkan. Petik 2. Chu Feng mengamati area di bawah ini. Pandangannya menjadi semakin gelisah. Tidak hanya binatang buas era kuno yang merangkak keluar dari retakan besar di bawah ini, retakan itu sendiri menyebar keluar. Sebelumnya, Chu Feng bertanya-tanya di mana binatang buas era kuno disegel. Sekarang, dia sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata seluruh wilayah pusat formasi pembantaian darah melahap diisi dengan binatang buas era kuno yang tersegel. Jumlah mereka tidak terhitung. Itu terlalu menakutkan. Jika semua binatang buas ini dilepaskan, kemungkinan bahkan peri elf kuno tidak akan mampu menampung semuanya. Bencana akan segera menimpa tanah suci martialisme. Chu Feng, apakah kamu dapat menentukan di mana kita berada? Kita harus pergi ke arah kita berasal. Jumlah terbesar pasukan elf era kuno kita ditempatkan di sana, kata Xian Miao Miao kepada Chu Feng. Sebelumnya, satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah untuk keluar dari wilayah pusat formasi pembantaian menyantap darah secepat mungkin. Itu sebabnya mereka membuat Lil Red memimpin. Namun, karena formasi pembunuhan darah menelan itu sendiri sekarang telah dihancurkan, tekanan tidak lagi ada. Karena itu, mereka tidak perlu takut akan tekanan lagi. Oleh karena itu, tidak apa-apa bagi Chu Feng untuk memimpin jalan sekarang. Baiklah, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia buru-buru mulai memimpin mereka ke arah dari mana mereka berasal. Meskipun situasinya sangat buruk, Chu Feng masih harus melindungi dirinya dan Xian Miao Miao. Untuk dengan cepat bertemu dengan para ahli elf era kuno akan menjadi metode yang paling optimal. Lagi pula, selain binatang buas era kuno, ada juga ahli dari Dark Hall di sini.
Sementara formasi penyembunyiannya mungkin bisa menyembunyikan mereka dari binatang buas era kuno, itu mungkin tidak selalu bisa menyembunyikan mereka dari para ahli aula gelap. Chu Feng memberikan arahan, sedangkan Xian Miao Miao adalah yang melakukan penerbangan yang sebenarnya. Demi sampai di sana lebih cepat, Xian Miao Miao melepaskan teknik gerakan Heaven Tabu Martial Skill sekali lagi. Kecepatan perjalanan mereka menjadi sangat cepat. Dentang, 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 dentang. Setelah Xian Miao Miao melakukan perjalanan selama beberapa waktu, deringan telinga yang menusuk mulai terdengar dari depan. Setelah mereka mendengar bunyi berdentang itu, beberapa binatang buas era kuno yang berlari keluar mulai menjerit dengan sedih. Dari arah asal berdentangnya, banyak sinar keemasan menyilaukan mulai muncul. Semakin dekat sinar-sinar emas itu, semakin tampak menyilaukan. Sebelum sinar keemasan itu, binatang buas era kuno mundur ketakutan dan mulai berlari kembali ke daerah pusat. Ini luar biasa, ini adalah elf zaman kuno kita. Melihat pemandangan itu, Xian Miao Miao sangat gembira dan mulai berakselerasi. Chu Feng melihat bahwa di balik sinar emas adalah tentara lapis baja hijau. Itu memang pasukan era elf kuno. Tidak banyak prajurit. Dari apa yang bisa dilihat Chu Feng, dia bisa melihat bahwa hanya ada sekitar 1000 atau lebih peri kuno. Namun, setiap elf era kuno ke-10 memegang lonceng raksasa. Lonceng raksasa itu dipenuhi dengan aura era kuno. Dengan setiap bunyi lonceng raksasa, sinar keemasan akan muncul. Apakah itu cara para elf era kuno menahan binatang buas era kuno? Sungguh, semuanya memiliki kelemahan. Petik 2. Chu Feng bisa merasakan bahwa meskipun lonceng emas raksasa itu sangat menusuk telinga, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi pembudidaya bela diri. Namun, untuk binatang buas era kuno itu, mereka mematikan. Jika bukan itu masalahnya, binatang buas era kuno itu tidak akan setakut itu. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa peri zaman kuno datang dari segala arah. Seolah-olah mereka telah membentuk lingkaran penahanan untuk menyegel seluruh formasi pembantaian menyantap darah. Pada saat itu, lingkaran penahanan mereka tumbuh lebih kecil. Mereka harus menyegel pelarian dari binatang buas era kuno. Bab 1935 menghadapi musuh bersama. Peri elf kuno sangat kuat. Setelah melihat pasukan peri elf kuno, Chu Feng merasa kagum dari lubuk hatinya. Mereka seharusnya menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Padahal, seharusnya sudah beberapa generasi sejak mereka mulai menjaga tempat ini. Untuk menjaga tempat ini begitu lama tanpa munculnya binatang buas era kuno pasti akan menyebabkan seseorang menurunkan penjaganya. Namun, para elf era kuno belum menurunkan pertahanan mereka sama sekali. Dari ini, dapat dilihat seberapa terlatih dan disiplin elf era kuno itu. Peri zaman kuno seperti tentara surgawi yang turun ke dunia fana untuk menghukum iblis. Selain itu, para prajurit surgawi ini semuanya terdiri dari para ahli. Chu Feng merasa bahwa, di seluruh tanah suci martialisme, peri elf kuno seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu melakukan hal yang benar ini. Miao Miao, kamu baik-baik saja? Pada saat itu, seorang pria tua berambut pirang yang memancarkan udara keabadian tiba sebelum Chu Feng dan Xian Miao Miao. Meskipun elf era kuno ini bukan salah satu dari pelindung, auranya sangat kuat dan benar-benar melampaui dewa abadi Yin Yang. Jika Chu Feng menebak dengan benar, dia harus menjadi peringkat 7 Martial Emperor. Pria itu bukanlah salah satu dari elf era kuno yang menjaga tempat ini. Sebaliknya, dia adalah pengawal Xian Miao Miao. Dia adalah seseorang yang akan mengikuti Xian Miao Miao kemana-mana. Dia telah bersembunyi di dalam kekosongan sepanjang waktu. Itu juga pertama kalinya Chu Feng bertemu dengannya. Karena kenyataan bahwa hanya generasi muda yang mampu memasuki wilayah pusat formasi pembantaian darah. Dia tidak punya pilihan selain menunggu di luar formasi pembantaian darah menelan terlepas dari seberapa kuat dia mungkin. Paman, aku baik-baik saja. Hanya, situasinya saat ini sangat buruk, kata Xian Miao Miao tidak sabar. Memang situasinya sangat buruk. Aku tidak akan pernah menduga bahwa binatang buas era kuno yang telah disegel begitu lama tiba-tiba akan menembus segel pembentukan roh. Waktunya jauh lebih cepat daripada yang mulia perkirakan. Pada saat itu, dua pria paruh baya kekar yang mengenakan baju besi hijau terbang ke Xian Miao Miao dan Chu Feng. Meskipun mereka berdua sama-sama memiliki penampilan pria kekar setengah baya, mereka sebenarnya telah hidup selama ribuan tahun. Keduanya memiliki budidaya yang sangat kuat. Seperti Immortal Yin Yang, mereka berdua peringkat 6 kaisar marsial. Mereka adalah elf era kuno yang bertugas menjaga tempat ini. Namun, Chu Feng merasa bahwa mereka seharusnya bukan satu-satunya dua peringkat 6 kaisar bela diri yang ditugaskan menjaga tempat ini. Dengan seberapa besar formasi pembantaian memakan darah ini, dan fakta bahwa ada elf era kuno yang ditempatkan di sekitarnya, jumlah ahli yang ditempatkan di sini harus banyak. Setelah melihat Xian Miao Miao, beberapa elf era kuno terbang ke sana. Meskipun budidaya mereka semua pada tingkat yang berbeda, yang paling lemah di antara mereka adalah peringkat 4 kaisar bela diri, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Pada saat itulah, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa elf era kuno adalah kekuatan terkuat di tanah suci martialism. Ternyata pasukan mereka tidak hanya terbatas pada 4 tetua agung dan 8 pelindung, mereka memiliki lebih banyak ahli puncak. Hanya, para ahli itu ditugaskan dengan tanggung jawab penting. Namun, jangan khawatir, Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia baru saja memindahkan beberapa pasukan yang ditempatkan di sini, mereka yang tersisa cukup untuk menangani binatang buas era kuno. Pada saat formasi pembunuhan darah menelan dihancurkan,
kami segera menyegel seluruh wilayah ini. Tidak peduli berapa banyak binatang buas era kuno mungkin, tidak satu pun dari mereka akan dapat melarikan diri, kata pria kekar paruh baya lainnya. Tidak sesederhana itu. Kamu benar-benar tidak dapat menurunkan penjagaan kamu, kata Xian Miao Miao. Yang mulia, mungkinkah kamu tahu sesuatu? Mendengar pengawal Xian Miao Miao ini dan dua pria kekar setengah baya saling memandang. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Izinkan aku untuk menjelaskan. Chu Feng melangkah maju dan memberitahu mereka tentang Dark Hall. Jadi sebenarnya Dark Hall yang melakukan ini. Bagaimana mereka tahu bahwa binatang buas era kuno disegel di sini? Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, para ahli peri kuno sangat terkejut. Ini akan menjadi satu hal jika itu adalah binatang buas era kuno yang memecahkan segel itu sendiri. Namun, jika itu dilakukan oleh orang-orang dari Aula Kegelapan, situasinya akan jauh lebih rumit dan jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba, pengawal Xiao Miao Miao berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, aku harus menyusahkanmu dengan satu hal. Tolong bawa Miao Miao kembali ke kerajaan elf kita dengan aman. Paman, kamu tidak kembali dengan aku? Tanya Xian Miao Miao. Miao Miao, tugas aku adalah melindungi kamu. Namun, semua peri era kuno kita di sini mungkin menghadapi bahaya fatal. Aku tidak bisa mengabaikan mereka. Kali ini, aku khawatir aku tidak akan bisa berada di sisi kamu untuk melindungi kamu, kata lelaki tua itu dengan senyum di wajahnya. Namun, menyalahkan diri sendiri terlihat jelas di matanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi Xian Miao Miao. Namun, dia tahu apa yang lebih penting. Jika binatang buas era kuno ingin melarikan diri, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci martialisme akan menderita bencana. Dalam situasi seperti ini, dia harus memilih untuk tinggal di sini dan menekan binatang buas era kuno dengan semua kekuatannya. Jika paman tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aku bukan hanya peri era kuno, aku juga peri putri. Aku akan menghadapi musuh-musuh ini bersama kalian semua, dan melenyapkan Aula Kegelapan. Petik 2. Xian Miao Miao mengucapkan kata-kata itu sambil menepuk dadanya. Meskipun situasinya sekarang sangat buruk, kegembiraan memenuhi wajah Xian Miao Miao. Dia memiliki penampilan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Miao Miao, ini bukan saatnya untuk bertindak keras kepala. Mendengar kata-kata itu, pengawalnya segera dibuat cemas. Itu benar, Yang Mulia, lebih baik kamu pergi. Tempat ini terlalu berbahaya, para pakar elf zaman kuno lainnya juga mulai panik. Alasan untuk itu adalah karena Xian Miao Miao dapat dikatakan sebagai harta terbesar peri kuno mereka. Sementara mereka bisa kehilangan segalanya, mereka sama sekali tidak bisa kehilangan Xian Miao Miao. Paman, kamu tahu temperamenku. Aku mengatakan bahwa aku akan tetap, jadi aku tetap di sini. Saat ini, bahkan jika kamu pergi, aku masih akan tinggal. Aku harus mengajari para bajingan di Dark Hall dengan benar. Mereka benar-benar terlalu benci, kata Xian Miao Miao. Tapi, jika kamu tinggal, teman kecil Chu Feng juga tidak akan pergi. Kamu tidak bisa melibatkan teman kecil Chu Feng dalam hal ini, lelaki tua itu memandang ke Chu Feng. Sebenarnya, aku tidak pernah berencana untuk pergi. Alasan untuk itu adalah karena sudah ada kebencian besar dan dendam darah antara Dark Hall dan aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah apa yang sebenarnya dia pikirkan. Jika banyak ahli peri kuno tidak ada di sini, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri. Dia bukan seseorang yang akan berusaha untuk menyerang batu dengan telur. Namun, situasi saat ini berbeda. Semua pakar elf era kuno ini tinggal di sini untuk berjuang melindungi keselamatan tanah suci martialisme. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng melarikan diri sendiri? Hahaha, paman, tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang kan? Xian Miao Miao tertawa. Kemudian, dia terbang ke bel emas dan memukulnya dengan keras. Aku juga harus membantu. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia juga berlari untuk membantu membunyikan bel. Alasan untuk itu adalah karena hanya suara lonceng yang mampu menghalangi binatang buas era kuno. Tuanku, ini, para ahli elf era kuno bingung apa yang harus dilakukan. Mereka semua memandang lelaki tua berambut pirang itu. Meskipun kalian semua mungkin tidak tahu temperamen Miao Miao dengan baik, aku tahu itu dengan sangat baik. Karena dia bertekad, tidak ada yang akan bisa membawanya pergi. Jika kami bersikeras membawanya pergi, dia bahkan akan mengancam kamu dengan nyawanya sendiri, kata lelaki tua itu tanpa daya. Para ahli era kuno peri semua membuka mulut mereka lebar karena terkejut. Pada saat itu, mereka mulai panik bahkan lebih. Pikirkan cara untuk mentransfer semua ahli yang peringkat 4 kaisar bela diri dan di atas sini. Kumpulkan kekuatan terkuat kami untuk melindungi Yang Mulia Putri dan teman kecil Chu Feng, kata lelaki tua itu. Ya, setelah menerima pesanan itu, para ahli semuanya tersebar. Belakangan, semakin banyak pakar elf era kuno mulai berkumpul di lokasi itu. Chu Feng memperhatikan ini terjadi. Dia tahu bahwa ini adalah ukuran yang diambil peri kuno untuk melindungi Xian Miao Miao. Hanya, ketika ada beberapa puluh peringkat 5 kaisar marsial dan lebih dari selusin peringkat 6 kaisar marsial berkumpul di sana bersama mereka, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari takjub. Selanjutnya, ini adalah kekuatan pasukan yang ditempatkan di sini setelah pasukan sudah dipindahkan ke tempat lain oleh Raja Elf. Jika pasukan itu belum dipindahkan, berapa banyak ahli yang akan ditempatkan di sini? Jika semua kekuatan militer era kuno peri dikumpulkan di sini, seberapa kuatkah mereka?
Kekuatan elf era kuno benar-benar luar biasa. Itu sangat besar sehingga tidak bisa diukur. Belum lagi 4 klan kekaisaran besar, kemungkinan bahkan kekuatan manusia terkuat, 3 istana, akan jauh lebih rendah daripada peri elf kuno. Pada saat itu, bahkan ratu-ratunya mulai memuji kekuatan era kuno para peri. Peri kuno era cukup kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka sepenuhnya layak dinyatakan sebagai yang terkuat di tanah suci martialisme. Tidak heran kalau Dark Hall membuat mereka takut. Petik 2. Namun, sebenarnya ada manusia yang berpikir bahwa 3 istana adalah kekuatan terkuat di tanah suci martialism. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka terlalu bodoh. Saat ini, satu-satunya yang mampu dan mau bersaing dengan aula gelap adalah peri kuno. Sebelum semua ini, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa elf era kuno akan menjadi orang-orang yang akan melindungi tanah suci martialisme. Chu Feng juga kaget. Hanya, Chu Feng, jelas bahwa Dark Hall telah melakukan semua ini dengan rencana dalam pikiran. The Yin Yang Immortal hanyalah salah satu dari banyak ahli mereka. Meskipun ada banyak ahli elf era kuno yang menjaga tempat ini, itu tidak berarti bahwa mereka akan memiliki banyak peluang untuk menang. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini dan bertarung sampai akhir? Ratu Nona khawatir tentang keselamatan Chu Feng.